Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu topik tentang dasar-dasar politik dan pemerintahan Jepang. Dalam materi kali ini kita akan membahas tentang 4 topik utama. Yang pertama kita akan membahas tentang asumsi dasar politik dan pemerintahan Jepang. Yang kedua kita akan membahas tentang kepentingan Jepang. Yang ketiga, kita akan membahas tentang range of interest. Dan yang terakhir adalah periodisasi politik dan pemerintahan Jepang. Pada akhir pertemuan kali ini, diharapkan mahasiswa nanti akan memiliki pemahaman dan mampu menjelaskan tentang dasar-dasar politik dan pemerintahan Jepang dan menggunakannya nanti dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya untuk lebih bisa memahami bagaimana kebijakan politik luar negeri maupun politik domestik Jepang itu dibuat. Selanjutnya kita akan melihat slide tayangan berikut ini. Kita akan mulai pembahasan tentang dasar-dasar politik dan pemerintahan Jepang dengan membahas pada yang pertama asumsi dasar politik dan pemerintahan Jepang. Ada 3 asumsi dasar yang melatar belakangi bagaimana karakteristik politik dan pemerintahan Jepang itu. Yang pertama adalah letak geografis Jepang. Kita tahu bahwa Jepang ini terkenal dengan sebutan sebagai the Lonely Planet. Yang kedua, kita akan membahas tentang persepsi bangsa Jepang terhadap kekuatan nasional. Nanti kita bandingkan antara persepsi bangsa Jepang sebelum Perang Dunia Kedua dan sesudah Perang Dunia Kedua. Yang ketiga adalah homogenitas masyarakat Jepang. Pertama, mari kita bicarakan tentang letak geografis Jepang. Kita lihat di peta bagaimana posisi Jepang ini sebenarnya berada dalam posisi yang terkucil, karena kita bisa lihat bahwa di sisi atas Jepang ini adalah mainland China, ada Rusia, ada Korea Selatan, ada Korea Utara, dan di bawahnya adalah laut lepas. Kita bisa bayangkan bahwa Jepang ini terkucil, dikungkung oleh negara-negara yang pernah memiliki pengalaman buruk atas agresivitas Jepang. Ternyata posisi geografis ini juga berdampak terhadap situasi alam ya, yang membuat Jepang ini termasuk negara yang sangat rentan terjadi bencana alam karena posisi geografisnya. Yang kedua, asumsi tentang persepsi terhadap kekuatan nasional. Seperti kita ketahui bahwa Perang Dunia Kedua adalah periode titik balik perubahan yang signifikan dalam politik dan pemerintahan Jepang. Karena kita tahu dalam Perang Dunia Kedua, Jepang mengalami kekalahan, dan ini mengubah karakteristik Jepang sebagai sebuah negara. Sebelum Perang Dunia Kedua, persepsi terhadap kekuatan nasional ini lebih diwujudkan sebagai obsesi menjadi negara kuat itu ditunjukkan atau dibuktikan dengan memiliki militer yang kuat, atau mereka biasa menyebutnya sebagai Fukoku Kyohei. Kita bisa mengetahui bahwa sebelum Perang Dunia Kedua, kelompok militer menjadi sangat dominan dalam proses pembuatan kebijakan. Mereka selalu mengedepankan pentingnya negara untuk memiliki militer yang kuat untuk alat politik luar negerinya. Namun situasi ini berubah seiring dengan kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua, dan asumsi mereka terhadap kekuatan nasional pun juga mengalami pergeseran. Sesudah Perang Dunia Kedua, masyarakat Jepang atau bangsa Jepang cenderung melihat bahwa negara yang kuat itu ditunjukkan atau dibuktikan dengan kekuatan ekonomi yang kuat, bukan lagi militer. Ini ditunjukkan dengan munculnya kebijakan atau doktrin yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri Yoshida. Yang ketiga tentang homogenitas masyarakat Jepang. Kita mengetahui bahwa masyarakat Jepang ini cenderung homogen karena berasal dari suku bangsa yang mayoritas, hanya beberapa yang dominan, tidak seperti Indonesia memiliki banyak suku bangsa sehingga memiliki karakter, memiliki gaya, memiliki tradisi, budaya yang berbeda. Nah, homogenitas ini ternyata juga berpengaruh terhadap asumsi mereka terhadap politik dan pemerintahan. Bagi pemerintah maupun masyarakat Jepang ini cenderung memiliki persamaan sikap
sehingga mudah untuk dimobilisasi bagi elit, baik elit maupun masyarakat, massa, dan ini memudahkan dalam proses pengambilan keputusan. Lalu yang kedua, masyarakat yang homogen itu cenderung kurang kritis, mudah dimobilisasi, terutama dalam pengalaman Jepang dalam hal-hal yang negatif, misalnya dalam tindakan untuk melakukan perang. Kita beralih ke topik yang kedua, bahwa Jepang ini memiliki 3 kepentingan utama dalam politik dan pemerintahannya. Seperti tadi sudah saya jelaskan bahwa dalam periode setelah Perang Dunia Kedua, kepentingan ekonomi menjadi prioritas utama. Setelah itu baru diikuti kepentingan politik dan kepentingan militer. Nanti kita juga akan membicarakan dalam pertemuan yang lain bahwa ada kepentingan sosial budaya yang semakin hari menjadi sangat strategis dalam politik dan pemerintahan Jepang. Nanti kita akan bicarakan dalam pertemuan yang lain. Kepentingan ekonomi Jepang ini sangat dipengaruhi oleh adanya Yoshida Doctrine. Yoshida Doctrine ini adalah sebuah kebijakan yang dibuat oleh Perdana Menteri Yoshida yang mengakhiri dominasi politik dalam kebijakan politik Jepang. Mereka menyebutnya sebagai Seiki Bunri atau mereka memisahkan antara kepentingan ekonomi dan politik. Ekonomi menjadi sangat penting dibandingkan politik maupun militer. Kemudian yang kedua, ada kecenderungan bahwa Jepang menjadi lebih agresif dalam membangun kerjasama ekonomi, terutama dengan negara-negara Asia. Dan sarana utamanya, nanti kita akan bicarakan dalam pertemuan yang lain, Jepang seringkali menggunakan bantuan-bantuan yang disalurkan melalui ODA sebagai alat politik dan upaya untuk melakukan pemulihan hubungan diplomatik dengan negara yang lain. Dalam kepentingan politik, ada upaya untuk memisahkan antara aktivitas perdagangan atau ekonomi dengan politik. Jepang cenderung menginginkan lebih banyak terlibat dalam aktivitas low politik. Mereka lebih mengejar pada pencapaian-pencapaian ekonomi daripada upaya untuk terlibat dalam isu-isu politik. Momentumnya adalah ketika terjadinya oil shock tahun 1973, di mana pada saat itu Jepang menjadi salah satu negara yang berada di bawah pengaruh dominasi Amerika sejak kalah perang dalam Perang Dunia Kedua. Dan ketika Amerika terlibat konflik dengan beberapa negara, terutama terkait dengan dukungan Amerika terhadap partner utamanya, negara aliansinya seperti Israel dalam konflik di Arab antara Israel dan Palestina. Dan ini menimbulkan dampak yang disebut sebagai oil shock. Jadi negara-negara Arab menghukum adanya tindakan yang agresif dari Israel terhadap Palestina itu dengan membatasi jumlah ekspor minyak mereka terhadap Amerika, Israel, dan para sekutunya. Dan ternyata ini menyebabkan situasi yang dilematis bagi Jepang, di mana kita tahu di tahun 70-an itu Jepang sangat tergantung terhadap suplai minyak, karena di dalam negerinya mereka sedang sangat aktif menggerakkan sektor industri. Kemudian dalam kepentingan politik ini juga mengalami pergeseran ketika Jepang kemudian mulai menyadari mereka punya kepentingan politik yang semakin meningkat dalam dunia politik. Yang ketiga, dalam isu militer, Jepang sebenarnya berusaha untuk tetap komit menjadi negara yang pasifis, tetapi kemudian terus mencari posisi yang pas, karena dimanapun kita melihat ada kecenderungan tuntutan dari masyarakat internasional bahwa Jepang secara militer juga harus terlibat dalam upaya untuk menjaga perdamaian. Namun situasi ini tentu saja mengundang berbagai dilema yang nanti kita juga akan bahas di bab yang lain. Selain itu dalam aspek militer sebenarnya Jepang masih menyimpan obsesi untuk menjadi international leader. Rank of interest ini lebih kepada negara-negara mana sih sebenarnya yang menjadi kepentingan yang paling dominan dalam hubungan internasional Jepang. Yang pertama tentu saja Amerika, karena kita tahu Amerika adalah sekutu terdekat Jepang sejak Jepang dan Amerika terikat dalam San Francisco Peace Treaty. Kemudian Eropa Barat, kita tahu bahwa pasar dari industri dalam negeri Jepang ini banyak sekali diarahkan atau ditargetkan pada negara-negara yang ada di Eropa Barat. Kemudian Asia Pasifik, kita tahu bahwa Asia Pasifik menjadi salah satu
gula-gula yang sangat diincar oleh banyak negara untuk bisa memasarkan produk-produk industri mereka. Dan dalam perkembangannya ASEAN ini menjadi salah satu organisasi kawasan yang sangat penting buat Jepang karena kita melihat pertumbuhan negara-negara ASEAN maupun kerjasama-kerjasama yang dibangun dalam kerangka ASEAN ini sangat menggiurkan bagi Jepang untuk terlibat di dalamnya. Kemudian Timur Tengah, karena tentu saja Jepang memiliki ketergantungan suplai energi dari kawasan itu sekaligus sebagai kawasan yang menjadi pasar bagi produk-produk Jepang. Kemudian Rusia, kita tahu bahwa Rusia juga menjadi kawasan yang penting buat Jepang karena secara tradisional maupun kontemporer Rusia ini juga memiliki nilai strategis bagi Jepang. Cina tentu tumbuh menjadi kompetitor maupun partner. Ada hubungan hate and collate, ada hubungan benci tapi rindu yang terus dibangun antara hubungan dua negara dan tentu saja Korea. Nah, selanjutnya ada sebuah rentang sejarah yang menarik dalam keterlibatan Jepang dalam isu-isu hubungan internasional maupun isu politik luar negeri terkait dengan perkembangan historisnya. Bahwa Jepang ini sebenarnya melalui sebuah periode panjang keterlibatan dia dalam hubungan internasional. Paling tidak ada 4 periode yang menggambarkan bagaimana Jepang itu menjadi bagian dari komunitas internasional. Kita lihat era sebelum 1864, ini Jepang cenderung menjadi negara yang menutup diri dari pergaulan internasional, menjadi negara yang isolasionis, membatasi interaksi dengan wilayah atau dengan negara lain. Tapi kemudian periode isolasionis ini mengalami pergeseran di tahun 1864 sampai 1945, terutama diawali di periode restorasi Meiji, hingga periode di mana kemudian Jepang menjadi sangat agresif untuk memperluas wilayah jajahan untuk mendapatkan salah satunya suplai sumber daya energi untuk menggerakkan industri dalam negerinya. Periode ini menjadikan karakteristik politik luar negeri Jepang menjadi sangat terbuka dan agresif. Di periode yang ketiga adalah periode 1945 sampai 1989, di mana periode ini menunjukkan karakter Jepang yang lebih terbuka, tapi pasifis, karena kita tahu sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua, Jepang memiliki keterbatasan terlibat dalam isu-isu terkait dengan politik keamanan dan militer. Kemudian Jepang juga cenderung lebih banyak mengembangkan kerjasama yang bilateral dan lebih banyak memfokuskan kerjasama yang berpusat pada Amerika. Dan periode selanjutnya adalah periode 2000 sampai sekarang. Jepang masih terbuka, juga masih menjaga pasifisnya, tapi dia memiliki kecenderungan untuk lebih aktif dalam kerjasama yang bersifat multilateral. Demikian penjelasan untuk dasar-dasar politik dan pemerintahan Jepang. Mudah-mudahan memberikan gambaran tentang asumsi dasar, gambaran tentang kepentingan strategis yang dimiliki oleh Jepang. Kemudian juga perjalanan Jepang terkait dengan kebijakan politik luar negerinya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa baca referensi dan juga beberapa tautan yang ada di dalam pertemuan 3 ini. Terima kasih. Kita ketemu dalam pertemuan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.